Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Bagi yang rajin membuka channel YouTube, pasti pernah melihat konten mukbang. Ini adalah salah satu konten yang sangat disukai oleh orang yang membuat konten dan oleh para penontonnya. Kenapa disukai? Karena konten mukbang ini membuat mukbanger atau orang yang melakukan mukbang berkesempatan untuk menikmati makan enak dengan gratis. Sementara untuk penonton, mukbang ini menciptakan pengalaman tersendiri, melihat makanan enak, melihat orang makan dengan lahap, dan itu menimbulkan kesenangan. Mukbang pertama kali dikenalkan di Korea Selatan, di mana seseorang mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak sambil berinteraksi dengan penontonnya. Jadi makannya tidak di tempat tertutup, melainkan di tempat terbuka, ditonton orang, berinteraksi dengan orang yang menontonnya. Tidak hanya di negeri Korea, namun juga meluas ke negara-negara lain. Di sini saya akan membahas tips mengenai hal-hal apa saja yang kita harus lakukan ketika kita membuat konten mukbang. Oke, tips pertama adalah harus kuat makan dalam jumlah yang banyak. Ya, kalau orang yang makannya sedikit itu tidak cocok jadi mukbanger. Jadi orang yang memang seleranya besar, yang porsi makannya banyak. Ini sesuai dengan definisinya, muk adalah makan, bang adalah besar. Jadi mukbang adalah artinya makan besar. Tips yang kedua, seorang mukbanger harus memiliki tata cara makan yang baik. Jadi seorang mukbanger tidak hanya membuat konten memakan makanan yang banyak, namun juga harus memiliki keterampilan bagaimana memakan dengan baik. Salah satu contoh, bagaimana ia mengunyah tanpa menimbulkan suara. Karena kalau mengunyah dengan menimbulkan suara, untuk sementara orang dianggap tidak sopan atau bahkan juga sesuatu yang menjijikan dan bisa mengurangi selera makan. Jadi seorang mukbanger harus bisa mengatur bagaimana dia mengunyah dengan baik, bagaimana dia menelan atau memakan dengan baik, sehingga orang yang melihatnya pun juga enak dan bisa membangkitkan selera orang-orang yang melihatnya. Jadi perhatikan, ada beberapa makanan yang ketika dimakan bisa menimbulkan noda di pakaian. Nah, kalau kondisinya seperti itu, jadi ketika kita membuat konten mukbang, sediakan di sekitar kita lap yang bisa menghapus noda-noda dan bisa menimbulkan kesan jijik atau kesan kotor bagi orang yang menontonnya. Tips ketiga untuk seorang mukbanger adalah mengatur kamera dan mengatur posisi makan. Ini cukup sulit. Bagaimana seorang mukbanger harus menampilkan aktivitasnya makan, tapi tetap memperlihatkan posisi makanan itu harus nampak kelihatan banyak, harus nampak kelihatan jelas, harus nampak kelihatan indah di mata penontonnya. Dan ini dilakukan dengan melakukan trik-trik kamera sehingga semua menonjol, semua nampak jelas, semua nampak kelihatan oleh para penonton. Karena seorang mukbanger diwajibkan untuk membuat makanan dalam jumlah yang banyak, maka ketika video mereka coba atur sedemikian rupa sehingga makanan tidak terkesan berantakan, tidak menumpuk, tidak jelas, tapi atur sedemikian rupa dengan komposisi yang bagus, dengan sudut pandang yang bagus, maka makanan yang banyak itu tetap kelihatan cantik, tetap kelihatan menarik, dan tetap kelihatan mengundang selera. Ada beberapa trik kamera yang bisa melakukan itu dan ini harus dipelajari, tapi yakin dan percaya bahwa sesuai jam terbang akan membuat kita semakin pintar, semakin cerdas bagaimana mengatur makanan ini agar tetap enak dilihat walaupun dalam jumlah yang banyak. Tips yang terakhir adalah update makanan yang sedang viral atau kekinian. Seorang mukbanger jangan kehilangan atau jangan ketinggalan informasi mengenai makanan yang sedang ngehits.
Jadi dia harus terus mencari tahu, mencari cara, kalau bisa menjadi yang terdepan ketika mengulas atau menikmati satu makanan untuk dibuat konten. Seorang mukbanger bisa jadi pengulas makanan, bisa jadi tester food, sehingga bisa mensupport atau malah menjatuhkan yang membuat makanan itu. Karena seorang mukbanger harus jujur mengatakan apakah makanan itu enak, apakah makanan itu lezat, atau kurang enak, atau kurang lezat. Jangan sampai membuat satu ulasan yang akan menipu penontonnya, ya. Nah, utarakan juga harganya, alamat penjualnya, sehingga nanti akan banyak penonton yang bisa mencicipinya. Nah, Bun, itu adalah 4 tips kalau kita mau membuat video-video mukbang. Kalau dulu mukbang itu hanya memakan makanan dalam jumlah yang banyak, tapi sekarang kelihatannya trennya sudah mulai melebar. Jadi tidak hanya memakan makanan yang banyak, tapi juga memakan makanan yang ekstrim. Ini perlu menjadi perhatian. Ada beberapa tips yang harus diperhatikan oleh seorang mukbanger. Oke, ya. Pertama, karena mukbang itu mengharuskan seseorang makan dalam jumlah yang besar, maka harus mulai menjadwal. Kira-kira berapa sih seminggu kita mau bikin konten, ya? Misalkan seminggu 2 kali. Nah, di hari berikutnya imbangi dengan olahraga, diimbangi dengan asupan-asupan yang memang sesuai dengan kebutuhan, imbangi juga dengan nutrisi-nutrisi yang menjaga tetap tubuh dalam keadaan bugar dan terhindar dari kemungkinan untuk obesitas, ya. Jadi atur waktunya, atur jedanya, atur porsinya, sehingga aktivitas kita memakan makanan dalam jumlah yang luar biasa diimbangi dengan jadwal-jadwal di mana kita harus rutin memakan makanan yang sehat, ya, sehingga hal-hal buruk dari efek mukbang ini bisa kita hindari. Yang kedua, terutama untuk teman-teman yang mukbangnya bukan hanya memakan dalam jumlah yang besar, tapi juga memakan makanan yang ekstrim, pastikan bahwa makanan itu tidak punya efek pada kesehatan, ya. Jadi jangan karena kita mengejar view, mengejar konten, kita mengabaikan kesehatan. Ada makanan-makanan yang memang lazim atau terbiasa untuk kita makan, tapi ada makanan-makanan yang mungkin tidak lazim untuk kita makan karena bisa menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Demikian teman channel Dapur Bun Bun yang ingin saya sampaikan mengenai beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan konten mukbang. Tetap sehat dan sukses dalam membuat konten mukbang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.